apakah pendidikan dan pembelajaran latihan di pondok ini berbekas atau manfaat untuk kalian? Lihat nanti ketika liburan. Mungkin kalian ketika liburan nanti melihat video ini, saya mengingatkan, sudah sholat berjemaahkah kalian, wahai santri Al-Munawariyah yang sedang liburan? Rasulullah tanya, apakah yang kedua ini muslim? Betul ya Rasulullah, dia muslim, tapi ya biasa-biasa saja ya Rasulullah. Jadi menganggap sepele. Mendengar seperti itulah, lantas Rasulullah bersabda, selisih 40 hari itu apakah kalian tahu bagaimana kualitas sholatnya, bagaimana derajat yang bisa dihasilkannya dari sholatnya? Mau dapat Lailatul Qadar, monggo, enggak monggo. Yang penting kita niatan ittiba'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, segenap santri Al-Munawariyah rahimakumullah. Alhamdulillah, kemarin kita sudah memulai pembahasan tentang adimu fadlillahi fis shalah. Besarnya anugerah Allah, agungnya karunia Allah dalam salat. Kita melanjutkan pembahasan kita. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoi. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu fi jama'atin, adapun sholat fi jama'atin dengan berjemaah, ta'dilu sebanding apa sholat berjemaah, khamsan wa isrina sholatan, sebanding dengan 25 kali sholat. Dibanding sholat sendirian, maksudnya kelipatannya sampai 25 kali di sini. Fa idza shallaha fi falatin, maka ketika melaksanakan sholat siapa abad fi falatin, falat itu maksudnya tempat yang gersang, bisa di tengah hutan atau di padang pasir yang asing bagi kita. Bukan tempat yang biasanya, tempat yang mencekam atau menyeramkan, bisa tempat yang tidak ada orang. Ya tempat asing lah bisa. Maka ketika seseorang itu sholat fi falatin, di tempat yang asing, fa'atamma, kemudian menyempurnakan, siapa musolli, menyempurnakan ruku aha, pada ruku-rukunya sholat, pada rukunya sholat, wasujudaha, dan pada sujudnya sholat, balagot, maka sampai apa sholat yang demikian itu, khomsina sholatan, sampai dengan perbandingan 50 kali sholat. Kita tahu ketika kita gak ada yang kenal, kemudian apalagi gak ada orang, di atas gunung umpamanya, di tengah padang pasir atau di hutan, tempat yang mungkin sulit untuk kita bisa melaksanakan sholat, baik karena kondisi dan lingkungan, atau mungkin karena
perasaan khawatir dan deg-degan. Di tengah hutan umpamanya kita ruku, tahu-tahu nanti di belakang ada harimau. Atau di padang pasir, kita nggak kenal orang, sholat, tahu-tahu ada jambret, ada perampok yang lewat, barang-barang kita nanti diambil. Jadi ada was-wasan di satu tempat yang tidak aman, itu maksudnya. Kalau bisa melaksanakan sholat dengan baik dan benar di tempat-tempat seperti itu, maka perbandingannya itu seperti 50 kali sholat di tempat biasa. Ini yang dimaksud dengan balagot khamsina sholatan. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man tawaddoa, barang siapa tawaddoa, berwudu, siapa man, fa'ahsana wudu'ahu, kemudian dia melakukan wudunya dengan baik dan benar, summa, kemudian roha, berangkat, siapa man, roha, berangkat, siapa man, fawajada, lalu mendapati, siapa man, annasa, pada orang-orang, qad shallu, sudah melaksanakan sholat, atau maka memberikan, atau menganugerahi hu, kepada man itu, Allahu, siapa Allah azza wa jal, misla ajriman shollaha wa hadaraha, dia mendapati pahala seperti man, orang, sholla, yang sholat, siapa man, ha, pada sholat yang bersama-sama itu, wa hadaraha, dan hadir pada sholat yang jamaah itu. Niatnya sudah mau ngejar sholat berjemaah, tapi sampai di masjid, tahu-tahu orang-orang sudah melaksanakan sholat. Padahal biasanya setelah adzan, antara adzan dan iqamahnya itu nunggu 10 menit atau 15 menit. Nah ini belum 5 menit, kok sudah dilaksanakan sholatnya, karena ada satu dan lain hal umpamanya. Jadi nggak nutut, maka tetap Allah memberikan ganjaran. La yang kusudalika, la yang kusud, dan tidak berkurang dalika, apa yang pahalanya itu, min ajrihim, dari ganjaran mereka para jamaah, syai'an, sedikit pun. Ini jadi kembali kepada niat. Niatnya memang mau sholat berjemaah. Tapi kalau umpamanya datangnya ke masjid setengah jam setelah adzan, atau datangnya ke masjid 1 jam setelah adzan, ya itu bukan, itu memang namanya sengaja memang mentakhirkan sholat. An Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, semoga Allah meridhoi, annahu, bahwasanya Sa'ad, qala, berkata, siapa Sa'ad, karena ada rojulani akhawani, ada 2 orang bersaudara, ada 2 orang bersaudara, fahalaka ahaduhuma, fahalaka, maka kalau makna aslinya halaka ini celaka, tapi dalam syarah hadis ada yang memaknai ini tufia, wafat ketika perang, ustushhida, jadi mati syahid. Fahalaka ahaduhuma,
fahalaka maka wafat ahaduhuma siapa salah satu dari keduanya itu, dari kedua bersaudara itu, qabla sebelum, saya tambahin, qabla wafati sohibihi, sebelum wafatnya yang lain, sebelum wafatnya temannya, sebelum wafatnya saudaranya, begitu maksudnya. Ada dua orang bersaudara, si Hamid dan si Hamud. Nah, itu. Si Hamid yang pertama, si Hamud yang kedua. Nah, si Hamid ini wafat duluan sebelum si Hamud. Nah, fahalaka ahaduhuma qabla sahibihi bi arba'ina lailatan. Selisih 40 malam. Jadi satunya ini wafat duluan, kemudian satunya wafatnya 40 hari setelahnya yang pertama ini. Fadukirat maka disebutkan atau diceritakan fadilatul awal, apa keutamaan orang yang pertama, inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diceritakan keutamaan dan keistimewaan orang yang pertama ini kepada Rasulullah. Dalam riwayat lengkapnya begini, perhatikan. Ada sahabat yang bermimpi dan mereka mengenal dua orang ini, dua orang bersaudara ini. Yang si nomor satu ini baik sekali orangnya, ahli ibadah. Kemudian dia juga rajin, perang ikut sampai mati syahid. Selisihnya dengan yang satunya ini 40 hari. Kalau yang satunya ini ya biasa-biasa saja lah. Biasa-biasa saja. Nah, ketika mereka keduanya sudah mati, ada sahabat yang bermimpi bahwa orang yang biasa-biasa saja, yang matinya belakangan selisih 40 hari itu, dia masuk surga duluan sebelum yang katanya rajin, yang katanya baik ini. Sahabat loh, kok bisa yang ini duluan masuk ke surga? Harusnya kan yang ini, yang mati duluan ini, karena lebih baik lah. Keutamaannya tuh banyak sekali, baik orangnya. Maka hal itu diceritakan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa kok yang ini duluan, saya mimpi ini duluan masuk surga. Kok yang ini malah belakangan yang mati duluan itu. Padahal orangnya lebih baik ini. Jadi ini yang maksudnya fadukirat fadilatul awal inda Rasulillah. Kebaikan-kebaikan dan keutamaan-keutamaan orang yang mati pertama itu diceritakan kepada Rasulullah. Faqala, mendengar cerita itu Rasulullah kemudian bersabda, alam yakunil akharu musliman, bukankah yang lainnya itu seorang muslim? Jadi yang kedua itu, yang pertama dan yang kedua, bukankah yang lainnya itu seorang muslim? Qalu, para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Iya betul ya Rasulullah, dia seorang muslim. Wa kana la ba'sa bihi. Wa kana, dan ada siapa akhor, yang kedua itu, la ba'sa bihi. La ba'sa bihi ini bisa dimaknain kalau rujukannya fahalaka, dia tidak mati syahid, atau dia tidak celaka, atau mungkin kalau umpamanya yang pertama ini baik sekali, la ba'sa di sini bisa diartikan dia orangnya biasa-biasa saja. Iya dia muslim, tapi muslim yang biasa-biasa saja ya Rasulullah. Begitu. Sahabat yang bermimpi itu heran. Yang muslimnya rajin, bahkan mati syahid, kok bisa duluan yang belakangan yang masuk surga. Mendengar penjelasan seperti itu, Rasulullah lantas bersabda, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma yudrikum ma balagat bihi salatuhu. Jadi karena para sahabat ini meremehkan orang yang kedua, dianggapnya biasa-biasa saja. Diremehkan.
yang diunggul-unggulkan itu yang pertama. Oh, yang pertama ini begini ya Rasulullah. Tapi dia mati duluan. Selisihnya 40 hari lah dengan yang kedua ini. Rasulullah tanya, apakah yang kedua ini muslim? Iya, iya betul ya Rasulullah, dia muslim. Tapi ya biasa-biasa saja ya Rasulullah. Jadi menganggap sepele. Mendengar seperti itu, lantas Rasulullah bersabda, "Wa ma yudrikum ma balagot bihi salatuhu." Wa ma yudrikum, apakah kalian tahu? Apakah kalian tahu ma pada apa-apa atau pada derajat balagot yang sampai bihi pada si orang yang kedua itu sholatuhu apa sholatnya? Loh, kalian kok menganggap sepele orang itu? Kalian tahu nggak, selama 40 hari si adik ini, si orang yang kedua ini masih hidup dan ini sudah mati. Jadi ada kesempatan hidup berapa hari? 40 hari. Selisih 40 hari itu apakah kalian tahu bagaimana kualitas sholatnya? Bagaimana derajat yang bisa dihasilkannya dari sholatnya? Kenapa kok kalian menyepelekan? Kalian tahu nggak? Nah, itu. Selama 40 hari, tahu kalian derajat apa yang sudah didapatnya dari sholat yang dia lakukan? Yang sudah tidak bisa dilakukan oleh yang sudah mati. Lantas sahabat terdiam. Kemudian Rasulullah meneruskan, innama masalus sholati, sesungguhnya perumpamaan sholat itu, kama sali nahrin ghamri adbin bibabi ahadikum. Perumpamaan sholat itu seperti sungai yang mengalir air yang sangat jernih bibabi ahadikum, di depan pintu rumah kalian. Yaktahimu fihi, yaktahimu yang menceburkan atau mandi, fihi di dalam sungai itu, yaktahimu yang mandi siapa orang, fihi di dalam sungai yang mengalir di depan rumah, sungai yang airnya jernih sekali itu, kulla yaumin, pada setiap harinya, khamsa marratin, 5 kali. Fama tarawna dzalika yubki min darani, fama maka apakah tarawna melihat siapa kalian, dzalika yang demikian itu, yubki min darani, menyisakan min darani dari kotoran tubuhnya. Yang pertama sudah mati, kemudian yang kedua ini masih ada sisa hidup 40 hari. Kalian apakah tahu derajat dan kemuliaan apa yang sudah didapat dari sholatnya orang yang kedua ini? Perumpamaan sholat itu seperti halnya ada sungai yang mengalir di depan pintu rumah kalian, sungai yang jernih. Kemudian kalian itu mandi setiap hari 5 kali. Mandi setiap hari 5 kali. Bukan 3 kali saja, apalagi cuman sekali, apalagi 2 hari sekali. Dalam sehari 5 kali. Maka yang demikian itu apa, masih ada kotoran di tubuhnya. Dan ini 40 hari dia. Kalian itu membandingkan dengan yang pertama. Mungkin ketika dibandingkan dengan yang pertama, yang kedua ini ya kurang lah.
nilainya dibanding yang pertama. Tapi setelah yang pertama wafat, kalian tidak pernah tahu derajat apa yang bisa didapat dari sholatnya orang yang kedua ini. Begitu maksudnya. Fa'innakum, maka sesungguhnya kalian itu la tadaruna, tidaklah tahu siapa kalian, ma pada apa-apa atau pada derajat balagot yang telah sampai bihi kepada orang itu sholatuhu apa sholatnya ma pun. Qala Utsman bin Affan radhiyallahu an, sahabat Utsman bin Affan berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda. Sabda Nabi bagaimana? Man, barang siapa sholat, yang melaksanakan sholat, siapa man, al-isya'a, pada sholat isya, sholal isya, yang melaksanakan sholat isya, siapa man, gitu, fi jama'atin, dengan berjemaah, faka'annama, maka seakan-akan orang itu qoma nisfal lail, dia sudah melakukan qiyamul lail. Dia sudah melakukan qiyamul lail untuk beribadah selama separuh malam. Qiyamul lail di sini maksudnya adalah beribadah ya, bukan melehan tiada arti. Istilah qiyamul lail itu konotasinya pada ibadah. Orang yang melakukan sholat isya berjemaah itu sama halnya dia melakukan qiyamul lail selama setengah malam. Wa man shallas subha fi jama'atin, dan adapun orang yang melakukan sholat subuh berjemaah, faka'annama shallal laila kullahu, maka seakan-akan atau seperti dia itu shallal laila, sudah melaksanakan sholat kullahu, semalaman. Allahumma sholli ala Muhammad. Artinya umat Rasulullah gak usah capek-capek sampai semalaman tangi untuk melaksanakan sholat, gak usah. Banyak perbandingan kata Rasulullah. Belajar, ngaji, itu bisa lebih baik dari sholat 1000 rakaat. Sholat subuh berjemaah, itu sama dengan orang melaksanakan sholat semalaman full. Orang yang sholat isya berjemaah, itu sama halnya dengan orang yang sudah melakukan sholat malam separuh malam. Sholat isya. Sekali lagi, ini fadilah yang hanya diperuntukkan bagi umat Rasul. Alhamdulillah. Hadis serupa yang juga sama, an Abi Umamah radhiyallahu an, dari Abi Umamah, semoga Allah meridhoi, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man, barang siapa shallal isya'a fi jama'atin, melaksanakan salat isya siapa man, fi jama'atin, dengan berjemaah, faqad akhoda, maka sungguh akhoda telah mengambil siapa man, bihaddihi,
pada bagiannya min Lailatul Qadar, dari Lailatul Qadar. Orang yang melakukan sholat isya berjemaah itu sama halnya dia sudah mendapatkan bagian dalam beribadah saat Lailatul. Subhan walham wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah. Mudah sekali. Bagi yang memahami fadilah-fadilah seperti ini, dia sudah tidak akan repot-repot lagi sebagaimana kebanyakan orang netenin Lailatul Qadar itu kalau enggak malam 21, 23, 25, 27. Kita ya sudahlah, sholat isya berjemaah itu lo sudah sama. Ini anak-anakku sekalian, rahmatullah. Besar sekali fadilah yang Allah persiapkan untuk kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama hakikat, ulama-ulama sufi, mereka itu menanggapi model seperti Ramadan, Lailatul Qadar itu hal yang biasa. Sebab masih banyak sekali fadilah-fadilah yang sudah Allah persiapkan untuk umat Rasulullah. Untuk umat Rasulullah. Ini bukan berarti saya menganjurkan gak usah pakai qiyamul lail ketika 10 hari terakhir Ramadan. Ya tidak, bukan begitu. Sebab Rasulullah juga melakukan itu. 10 akhir Ramadan itu Rasulullah i'tikaf di masjid. Itu kisah dari Sayyidah Aisyah. Tentu ketika kita melakukan i'tikaf ke masjid, khususnya di 10 akhir Ramadan, sekali lagi kita ittibaan di Rasulullah. Bukan karena sudah waduh ngejar ini, enggak, sudahlah ittibaan di Rasulullah. Itu lebih enak, lebih aman. Mau dapat Lailatul Qadar monggo, enggak monggo. Yang penting kita niatan ittibaan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti kalian mulai 10 akhir bulan Ramadan, kalian sudah betul-betul masalah ibadah ke masjid itu semuanya 100% sudah ada di tangan kalian. Sudah enggak ada lagi pengasuh kamar yang mau mempersilakan, yang mau nyuruh ke masjid. Orang tua juga mungkin sudah kasihan ke kalian, kasihan sudah lama di pondok begini. Tinggal kalian yang menumbuhkan sendiri. Kalian bisa sergap ibadah, sergap ngaji ketika di rumah. Nanti insya Allah ganjarannya jauh lebih besar. Karena di rumah tidak ada orang yang akan ngawasin kalian. Kalian bebas. Waktunya tarawih, waktunya ibadah, waktunya deres. Kalian banyak pilihannya. Tapi kalian ternyata memilih istiqomah meneruskan apa-apa yang sudah dimulai sejak awal Ramadan di pondok. Jam sekian saya deres, jam sekian saya belajar, jam sekian saya ngaji, dan seterusnya dan seterusnya. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man shallal isya'a fi jama'atin, barang siapa yang melaksanakan sholat isya dengan berjamaah, wa shalla, dan melaksanakan sholat siapa man, arba'a raka'atin, 4 rakaat,
qabla ayyakhruja minal masjid, sebelum dia keluar dari masjid. Jadi sholat sunat 4 rakaat ini sebelum dia keluar dari masjid. Karena ada siapa man ka'idli lailatul qadar, mendapatkan pahala seperti pahala Lailatul Qadar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah juga bersabda, man shallal ghadata fi jama'atin, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh fi jama'atin, berjamaah. Ghadah itu artinya pagi, maksudnya sholat subuh. Summa kemudian qa'ada, duduk siapa man, setelah melaksanakan sholat subuh berjemaah, dia tidak langsung keluar dari masjid, tapi masih duduk. Duduk untuk apa? Yadhkurullah, berzikir kepada Allah, hatta tatlu asyamsu, sampai terbenam, sampai terbitnya matahari. Summa sholla, kemudian melaksanakan sholat siapa man, rakaataini, 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat. Kanat ada lahu bagi man ka'ajri hajjatin wa umrotin, mendapatkan ganjaran seperti melaksanakan haji dan umroh, tamatin, melaksanakan haji dan umroh secara sempurna, excellent. Jadi betul-betul sempurna haji dan umrohnya. An Hasan bin Ali radhiyallahu an, dari Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu an, qala, berkata siapa Sayyidina Hasan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man shallal fajra, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh, summa qa'ada fi majlisi, kemudian qa'ada, dia tetap duduk, fi majlisihi, di majlisnya, di tempat dia sholat itu. Duduk untuk apa? Yadhkurullaha, berzikir kepada Allah, hatta tatlu al-syamsu, sampai terbitnya matahari. Summa kemudian qoma, dia berdiri, fasolla, dan melaksanakan sholat sunat, rakaataini, 2 rakaat. Orang yang begitu melaksanakan sholat subuh berjemaah, kemudian dia tetap duduk di tempatnya berzikir kepada Allah. Anak-anakku sekalian, berzikir kepada Allah itu banyak macamnya. Dan termasuk zikir kepada Allah adalah dengan cara tilawatul Quran. Dengan cara kalian juga menghafal Al-Quran. Itu juga zikir. Itu juga zikir. Dan itu menjadi rutinitas kita sebagai santri. Setelah subuh, kalian masih melanjutkan kegiatan untuk ngaji, deres, setor. Itu zikir semuanya. Itu zikir. Nah, orang yang melakukan seperti itu, sholat subuh, kemudian dia tetap duduk, nggak langsung pergi, tapi masih tetap
duduk untuk berzikir dengan cara zikrullah atau tilawatil Quran atau deres atau setor, itu orang yang begitu. Kemudian setelah itu dia meneruskan melaksanakan sholat sunat 2 rakaat gitu. Orang yang melakukan seperti itu harroma, maka mengharamkan. Harroma, maka mengharamkan pada orang yang melakukan hal seperti itu. Allahu, siapa Allah, mengharamkan alan nari, atas api neraka, antal fahahu, pada akan menjamah apa neraka, pada man, autat amahu, atau melahap apa api neraka, pada man. Haram api neraka menyentuh tubuh orang yang mempunyai amalan setiap subuh dia berjemaah, kemudian melanjutkan dengan zikir sampai matahari terbit, lalu melaksanakan sholat sunat 2 rakaat. Api neraka haram dekat-dekat ke orang ini. Allah yang mengharamkan. Alhamdulillah. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat hadis lainnya, lam tamassa jildahu annaru. Lam tamassa, tidak menyentuh, jildahu, pada kulit orang tersebut, annaru, opo, neraka. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini anak-anakku sekalian rahimakumullah, betapa luar biasanya fadilah di dalam sholat berjemaah, wabil khusus Isya dan subuh. Isya dan subuh memang sangat-sangat sulit kali untuk berjemaah. Kalian di pondok mungkin enak karena memang diprogram seperti itu. Kecuali yang mungkin agak beling bisa menghindar. Tapi kalau menurut aturan, menurut jadwal, waktunya sholat, semuanya sholat berjemaah. Di kamar ada yang ngoprain, di masjid ada yang ngarahin, tidak ada kegiatan apa, sholatnya berjemaah. Bisa enak. Nah, apakah pendidikan dan pembelajaran latihan di pondok ini berbekas atau manfaat untuk kalian? Lihat nanti ketika liburan. Lihat nanti ketika liburan. Mungkin kalian ketika liburan nanti melihat video ini, saya mengingatkan, sudah sholat berjemaahkah kalian, wahai santri Al-Munawwariyah yang sedang liburan? Kalian jawab saja nanti ketika melihat tayangan ini saat ini. Mudah-mudahan pintu hati kalian terketuk untuk bisa terus mempertahankan amaliyah-amaliyah dan segala perbuatan-perbuatan baik selama di pondok. Siap hadir? Itu perjuangan. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat.